sekali lagi yang harus simbiosis mutualisme atau tendensi itu kerjaan. Dan parahnya gue itu walaupun konsultan, gue rasanya nggak pernah nuntut duit dengan lo. Iya. Kalau Tidak gue nggak ada. salah gitu. Nggak ada. Ya Gua gue nggak- aja. Ya gue aja yang ya apa Mungkin kek. ngajak ngopi kan gitu ya. Iya, sebagai bentuk terima kasih yang kayaknya kalau ya untung aja lo nggak minta apa gitu kan. Nah, Karena sekalipun minta apa buat gue ya wajar-wajar aja gitu. Gue harus bayar berapa? Gue harus memberikan apa atau menukar apa atas waktu, atas penjelasan, atas kesabaran selama ini nemenin gue berproses untuk bisa stabil, iya. untuk bisa ya emosinya nggak naik turun lagi, untuk bisa keluar dari kondisi gue waktu itu gitu. Gue harus kasih apa gitu. Yang lebih ini lagi kan di tahun-tahun itu lo kondisinya punya pacar kan, Ya gue punya pacar, gue punya pekerjaan, punya uang, uang. ya intinya hidup gue cukup lah itu. Iya. Buat Terus ketika lo gua. punya persoalan dengan pacar, ke gue. Iya, jadi habis pacaran, habis itu gue nanya di mana lo, gue samperin. Kadang-kadang di Jakarta, kadang-kadang pas gue tanya dia lagi di Kerawang gitu. Apalagi di mana ya gue samperin aja, pokoknya di ujung dunia gue samperin. Dan tujuannya cuma satu, gue cuma mau cerita. Tadi gue habis ini, habis itu, habis itu, habis ini, habis Pacarmu itu. kan nggak bisa. Iya, ke pacarku nggak bisa bercerita. Menurut mereka, kalau gue cerita hal-hal sepele itu, ya apaan sih? Maksudnya cerita tentang keseharian tuh kayak apaan sih? Nggak penting, cerita gue tuh nggak penting gitu. Sedangkan itulah yang gue butuhkan untuk cerita. Ya gue datang ke lo, cerita apaan sih? Tadi gue beli cilok, ya kan? Iya. Terus tadi ban gue kempes. Abis itu di jalan tol, pas lagi mau isi bensin, gue ketemu ini, taunya abis itu gue beli kopi. Nggak ada yang jelas gitu cerita gue, cuma nyeritain aja. Sehari itu ngapain gitu. Iya. Habis itu kadang marah, tahu-tahu. Iya. Kadang nangis. Abis itu tiba-tiba nangis. Ya. Habis nangis atau marah, balik lo ke rumahmu. Iya. Udah cerita tiba-tiba datang keselnya, balik lagi. Balik ke rumah, terus besok datang lagi atau lusa, datang lagi begitu lagi gue dengerin. Iya, ada satu waktu marah, mungkin ya udah nggak marah balik. Pagi-paginya, maaf ya Mas Bro, gue bukan marah ke lo. Enggak. Intinya harus siap jadi tong sampah sih. Nah iya. Itu. Intinya itu. Siapa aja harus rela jadi tong sampah. Dan yang paling berat satu, itu juga yang menurutku lo jadi berubah. Lo bukan familiku. Iya. Lo bukan temanku sebenarnya. Lo juga bukan pacarku, apalagi istri. Tapi gue selalu hadir di tiap persoalanmu. Itu makanya kata gue, yang gue bilang, ya baru kali ini ya gue ketemu yang benar-benar gitu. Maksudnya, ya benar-benar manusia tuh kayak gini ternyata. Kenapa aku nyeritain lo? Padahal judulnya kan salah satunya Awkarin itu. Menurutku karena sama aja persoalan. Iya. Dan cara supaya dia berubah ya mau tidak mau ketulusan hati. Dan pasti sama kan, baik tapi belum tentu akrab. Ya kan? Kenal lama
belum tentu akrab, tapi ada pasti yang dia baru kenal detik itu juga udah rasanya kayak Ya lo kan dengan aku baru kenal, iya, udah kayak bertahun-tahun. kayak udah dekat banget. Nah, baru sekali ketemu, mungkin kedua, ketiga kali kan, ya aku terus ngubungin, nggak peduli pokoknya Dan isi cerita WhatsAppmu apapun. itu kesal, marah, tanpa diceritakan kesal di apa, marah karena apa. Untung saja tidak ku fotokopi ya kalau bisa ya. Jadi dari 2017 akhir 2018, 2019, 2020. Karena kalau gue WhatsApp mau ke siapa ya, misalkan ke pacar gue waktu itu, nggak bisa, harus WhatsApp yang manis manja grup, kalau nggak nanti berantem, masalah lagi gitu kan. Mau cerita ke siapa? Teman. Ke teman, nanti gini, udahlah, Sabar aja, atau lo pasti bisa, lo pasti kuat gitu kan. Karena melihat tampilan gue yang mandiri gitu, jadi tidak mungkin gue tidak bisa melewati itu. Iya sih, gue yakin bisa ngelewatin, tapi bukan itu maksudnya. Mau bercerita aja gitu. Atau ke teman baru yang lain, malah jadi salah, atau malah kesulitan hidup gue itu jadi dimanfaatin gitu untuk jadi pahlawan kesiangan gitu. Nah jadi serba salah kan. Ya nggak menilai cerita gue lo doang. Dan gue nggak tahu cerita apa ya, isinya kesal. Ya paling jawabanku gini, ya sudah ketemu aja. Iya. Nah, sudahlah ditulisan kesal marah. Ketemu pun kesal marah. Dan tidak cerita apa, kesal karena apa, marah karena apa. Nangis pun tidak cerita karena apa. Jadi gue dengerin aja. Tapi ada lah yang ngomong sama gue tuh seiring perjalanan itu, kenapa sih Mas Bro lo? Ya udah biarin aja. Gitu. Iya, karena secara tampak kan gue nih sangat ngerepotin banget gitu. Waduh, ngerepotin banget lah. Ya cuma gini, Bu, sebenarnya kalau paham bukan ngerepotin sih, justru karena lo dalam kondisi mental tak stabil. Menurutku, nah itu yang mesti kita pahami, bahwa orang ini dalam kondisi apa sehingga seperti apa, jangan cuma dinilai gitu. Itu dia, jangan dinilai, dirangkul gitu, dan menurutku Karin itu merasakan hal yang sama seperti yang lo rasakan. Ya, dan tolong nggak usah kalau misalkan nggak suka gitu kan, ya sudah diam aja gitu, ataupun menjauh aja gitu. Yang lebih harus berjiwa besar justru di awal-awal kenal. Nanti kalau lo kesal marahnya nggak tertahankan, gue aja lo bilang nggak asik lo. Iya, kayak ini, tahu nggak sih bom, ya kan? Yang ada kelerengnya tuh. Mainan yang ada kelerengnya tuh jangan sampai kena pinggir-pinggirannya. Biar nggak meledak. Ya kalau kena pinggir-pinggirannya nanti meledak gitu. Kayak nungguin, kayak ngikutin kemana nih kelerengnya gitu, kemana nih. Salah dikit meledak. Hanya satu sih yang diharapkan oleh orang-orang yang terkena bipolar, diakui atau tidak, hanya ingin dimengerti.
kondisinya, Iya. apapun kondisinya. Karena kalau kita tidak memaklumi atau mengerti kondisinya, ujung-ujungnya kita tidak bisa mendengarnya. Kita hanya memarahinya. Betul. Kita hanya menyalahkannya. Jadi dengarin aja. Dan harus dengan kasih sayang. Kasih sayang yang tulus. Bukan kasih sayang ada maunya. Iya, karena gue sering marah-marah. Karena dikit-dikit sensitif, dikit-dikit meledak-ledak gitu kan. Tampilannya frontal gitu kan kalau nggak suka. Orang bilang aku ini orang yang keras gitu. Padahal hatiku sangat lembut. Ya sangat. Menurutku Awkarin juga hatinya sangat lembut. Gitu. Dan dia itu sekali lagi pribadi yang selalu penasaran akan segala sesuatu. Jadi harus benar-benar detail gitu menjelaskannya. Kalau masih tidak puas di hatinya untuk menerima jawaban itu, dia akan cari tahu terus. Orangnya sangat baik menurutku. Suka ya suka, nggak suka ya nggak suka, nggak kamuflase. Ceplas-ceplosnya hanya di kerongkongan aja, hatinya enggak. Gue mencoba membaca dan merasakan apa yang dia rasakan. Nah kalau Awkarin ini kan lu pernah bilang ada 2 macam manusia dalam menjalani hidup. Yang pertama bisa berdiri sendiri. Yang kedua, walau tanpa orang lain. Ya, walau tanpa orang lain. Yang satu lagi butuh orang lain gitu. Nah kalau Awkarin ini yang mana? Awkarin itu tipe orang yang harus disupport. Orang yang butuh orang lain. Tapi harus selalu bikin dia nyaman. Nah, sumber dari kenyamanan itu adalah ketulusan. Nah, orang tulus itu bukan orang tulus sih. Kenyamanan itu bisa kita rasakan kalau secara prakteknya kita tidak menggurui. Kalau secara prakteknya tidak mengatur. Kalau secara prakteknya kita berjiwa besar. Karena kalau tidak begitu ya tidak akan nyaman. Karena gini, secerdas apapun aku ini pada waktu itu kenal lo, kalau gue egois nggak akan lo dengar gue. Jadi gue apapun itu ketika ketemu lo ya buat lo, nah gitu. Nah begitu cara menghadapi orang-orang yang di kondisi begitu. Jangan merasa capek. Karena gini, setelah lo stabil begini, justru lo yang gue rasakan adalah orang yang paling menghargai gue. Orang yang paling menghormati gue. Pada akhirnya. Nah kalau dilihat dari dulu kan gak mungkin kayak gitu. Dan itu buah dari kesabaran dan ketulusan. Aku berani jamin, andai kata cuma ada 1 bungkus nasi, dan kita sama-sama lapar, lo pasti rela nggak makan demi ngasih gue gitu. Nah maksudku aslinya lo seperti itu. Akhirnya tuh seperti itu karena saking menghargainya, nah gitu. Jadi maksudku gini,
janganlah nilai orang itu jelek ketika dia dalam kondisi punya persoalan. Oh ya, satu lagi. Setelah gue kenal lo, udah mulai stabil, ya kan? Tapi masih lah dikit-dikit gitu. Hal yang bikin mantap dan berasa lebih hidup lagi, lo kenalin ke Dewa Dewi, lo kenalin ke Kak Ros. Ya. Dan ada satu momen waktu itu di rumah lo ini yang, oh gini ya rasanya makan bareng keluarga. Yang selama ini gue gak pernah rasain gitu. Bukan gak pernah makan bareng sama keluarga ya, tapi suasananya gitu. Ketawa, terus ceng-cengan, terus cerita di situ. Terus tidak berdebat. Iya, nggak berdebat. Berargumen. Ya nggak berargumen. Nah di situ bener-bener, oh gini rasanya. Nah itu yang makin bikin, ngapain? Pokoknya nggak mau lagi kayak dulu lagi gitu. Apa sih kayak lucu deh aku dulu gitu. Oh iya, itu penting karena gini. Aku ini sehebat apapun aku memberitahu, kemudian secerdas apapun aku ini, sebuah manfaat apapun aku ini, setulus apapun aku ini, kepada orang lain, ya tidak akan ada gunanya dan tidak akan nyampe. Kalau misalkan di rumahku sendiri ribut terus, caci maki, berantem. Rumahku mungkin bukan kayak rumah orang. Maksudnya tidak mewah, tidak berkelebihan. Yeah. Bahkan kadang ada uang, kadang enggak. Tapi aku berani bertaruh. Rumahku itu adalah surga bagiku. Berani aku bertaruh. Ya benar, aku sering main. Aku tidak seperti banyak orang yang mungkin kaya raya, punya segala hal. Biasa aja kayak rumahnya di tengah kota, tapi kalau ke rumah lo berasa di kampung. Iya. Tapi aku berani bertaruh bahwa rumahku itu surga bagiku. Dan aku yakin setiap orang yang datang ke rumahku tuh pasti nggak mau keluar dari rumahku. Karena ada ceng-cengan, ada saling bercerita, terus ada kemerdekaan. Ya, yang laki-laki ya seperti ini warnanya. Yang perempuan, aku bisa pastikan rumahku itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, benar. Karena gini, secerdas apapun aku, sepintar apapun aku dalam memberitahu, ya kalau lo datang ke rumahku berantakan, rumahku ribut mulu, caci maki, marah-marahan terus. Ini pertanyaan, kalau begitu sama gue tapi di rumah lo sendiri. Iya gitu. Berantakan gitu. Jadi sebelum kita memperbaiki orang, ya perbaiki dulu diri sendiri. Tambah lagi beruntungnya setelah moodnya udah rada-rada enak, baru sadar ternyata punya tim di sudut pandang ini yang aja. Selama ini diam aja kan. Aku nggak bisa cerita waktu itu selain sama lo kan. Iya. Tapi ada Om Dian, ada Om Idris di sini yang tidak melakukan apa-apa. Maksudnya tidak ngobrol, tidak apa-apa. Tapi hanya dengan diam dan membiarkan segala tingkah laku aku itu sangat membantu. Ya iyalah. Sangat menolong gitu. Jadi kalaupun
orang-orang di sekitarnya ini ya, sekitarnya Awkarin atau siapa aja yang ngalamin bipolar ini, kalau tidak mampu untuk menjelaskan, Jangan menilai atau menyalahkan. jangan menyalahkan, ya nggak apa-apa, diam aja dan tonton aja gitu. Iya. Apapun aksinya. Ada kejadian lucu itu. Pada waktu itu lo datang dan kita lagi ngumpul dan lo datang sudah pasti kalau nggak marah, kalau nggak sedih, dua macam itu doang. Kalau nggak marah, kalau nggak sedih dalam kondisi mabok pula, teler. Lo kalaupun senyum sebentar aja, habis itu udah kayak mau perang. Nah kita ini, aku, Dian, Idris, Kak Ros, Dewa Dewi misalnya, ya tinggal saling pandang aja satu sama lain. Terserah lo dah, mau apa lo. Nah itu juga menurutku mau tidak mau menjadikan lo jadi nggak enak hati sendiri gitu kan. Iya, kalau ada yang salah kan nggak pernah, nggak usah gitu, itu apaan sih kamu, misalkan kalau salah kan biasanya kayak begitu kan yang gue terima. Nah ini enggak, kalau ada yang salah ya nyengir aja gitu. Nah dengan dibiarin itu, dengan ngelihat saling pandang gitu, gue jadi mikir sendiri, oh tadi gue salah ya gitu. Oh berarti tadi tuh gue melakukan apa gitu, gue jadi mikir sendiri. Akhirnya ya jadi kesadaran gitu. Dan satu lagi yang membuat berubah menurutku bukan karena gue sendiri deh. Iya. Misalkan ibaratnya gini, ada satu bungkus makanan, ada satu bungkus nasi. Aku lapar, Dian lapar, Idris lapar, Kak Ros lapar, Dewa Dewi lapar. Lo lapar. Nah kami berenam ini ngasihin ke lo dengan tulus. Yang lebih harus malu lagi lo dengan Dewa Dewi. Nggak pernah misal Dewa Dewi itu cemburu, iri, kesal. Padahal bapaknya sering banget repot gara-gara. Ya seperti yang aku bilang tadi, aku tidak bisa memberitahu orang, aku tidak bisa menjelaskan ke orang, aku tidak bisa merubah seseorang, aku tidak bisa bikin sejuk seseorang, bikin nyaman seseorang, kalau di rumahku sendiri berantakan gitu. Gitu. Iya, gue nggak kebayang misalkan lo aja yang baik misalkan sama gue. Nah, keluarga lo enggak. Kayaknya bakal teman-temanku enggak. Iya, kayaknya waduh, susah juga gitu buat berubah, buat sembuh ya. Iya. Nah, ini awalnya sama lo ini. Orang-orang di sekitar lo ini juga yang akhirnya mempercepat kesembuhan. Ya, misalkan kayak Dian, kayak Idris, atau siapapun itu di sekitarku tuh nggak ada yang kurang ajar sama lo. Nggak ada yang genit, nggak ada yang memanfaatkan. Kalau mau dikupas kebenarannya, ya lo yang datang ke kami, bukan kami yang datang ke lo kan. Iya benar. Dan semuanya welcome gitu. Ya pokoknya repot deh. Pokoknya tim di sudut pandang ini semua repot gara-gara gue. Iya. Nah maksudku kenapa kita ceritakan seperti ini, untuk menghadapi orang-orang yang mengalami hal seperti ini, terutama bipolar, ya harus seperti itu. Di samping mungkin obat ya dari dokter atau apalah. Tapi yang paling penting itu ya kasih sayang yang tulus, perhatian yang tulus, penjelasan yang tulus, yang nggak ada niat di balik itu kecuali untuk kesembuhan gitu. Yang harus lo acungi jempol justru ke anak-anakku sih. Iya. Ya kalau mau marah ya mereka semua punya hak buat marah gitu.
kenapa kok lebih repot lah ngurusin gue gitu kan. Karena Tapi ini enggak. ya karena gini. Padahal umurnya di bawah gue. Iya, karena gini, aku didik dulu anak-anakku. Aku didik dulu Kak Rosnya. Aku didik dulu teman-temanku di sekitarku. Baru aku bisa menyampaikan kayak gini. Kalau misalkan, wow, Ferry Cowboy itu gini, sementara orang di sekitarku, terutama sudut pandang ini berantakan, penuh iri dengki, penuh kecemburuan, penuh marah-marahan, penuh kelicikan, anak-anakku juga kurang ajar, Kak Ros juga kurang ajar, ya aku malu. Lebih baik nggak akan kubikin sudut pandang ini. Nah kan banyak kejadian seperti itu tuh. Di luarnya seperti apa, dengan orang di luar seperti apa, tapi dengan orang di dalam seperti apa gitu.